Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai tagihan. Di antaranya, metode penghapusan piutang, sales return and allowance, notes receivable discounted, notes receivable, dan anjak piutang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota, di antaranya ada Nitya Ratna Ramdhani, Mima Nuraini Sipaul Milah, Jihan Padilah, dan Syifa Rohadatul Aisy. Materi yang pertama yaitu metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang adalah metode yang digunakan untuk menghapuskan piutang tak tertagih pada pembukuan. Piutang tak tertagih adalah piutang yang sudah tidak dapat diterima lagi pembayarannya dari pelanggan yang disebabkan karena pelanggan tersebut mengalami kebangkrutan, pailit, atau kondisi lain yang menyebabkan pelanggan tidak dapat membayar sejumlah piutang usaha pada tanggal jatuh temponya. Metode penghapusan piutang terdiri dari dua. Yang pertama, metode langsung atau direct write off method. Metode langsung merupakan metode penghapusan di mana perusahaan akan mencatat penghapusan piutang pada saat piutang tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi. Dengan menggunakan metode langsung ini, pada akhir periode saat menyusun laporan keuangan tidak diadakan taksiran kerugian atas saldo piutang, sehingga tidak ada jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, metode tidak langsung atau cadangan atau indirect write off allowance method. Metode cadangan adalah metode penghapusan piutang di mana perusahaan akan mengestimasi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban kerugian piutang berdasarkan estimasi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode akuntansi. Selanjutnya, pencatatan jurnal menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, untuk pencatatan taksiran kerugian piutang hanya di jurnal di metode tidak langsung saja. Untuk metode langsung tidak di jurnal karena dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Namun untuk metode tidak langsung, dilakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga harus di jurnal. Maka jurnalnya beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Selanjutnya untuk pencatatan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, di metode langsung, jurnalnya beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Sedangkan di metode tidak langsung, jurnalnya cadangan kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Untuk pencatatan penerimaan piutang yang sebelumnya telah dihapuskan, ada dua jurnal baik itu di metode langsung maupun di metode tidak langsung. Di metode langsung, ketika mencatat penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, maka jurnalnya piutang dagang di debit dan beban kerugian piutang di kredit. Untuk metode tidak langsung, piutang dagang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Ketika mencatat penerimaan kas, untuk metode langsung, kas di debit dan piutang dagang di kredit, sedangkan untuk metode tidak langsung, kas di debit dan piutang dagang di kredit. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal kasus metode penghapusan piutang langsung. Yang pertama, untuk pencatatan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Contohnya, pada tanggal 9 Maret 2021, PT Melati menghapus piutang dagang atas nama PT Mawar sebesar Rp6.000.000 dikarenakan PT Mawar mengalami kebangkrutan. Maka jurnalnya beban kerugian piutang di debit sebesar Rp6.000.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp6.000.000. Selanjutnya masih contoh soal kasus metode penghapusan piutang langsung untuk pencatatan penerimaan piutang yang sebelumnya telah dihapuskan. Pada tanggal 15 April 2021, PT Melati menerima pelunasan piutang dagang dari PT Mawar sebesar 6 juta yang sebelumnya telah dihapuskan pada tanggal 9 Maret 2021. Maka, untuk mencatat penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, jurnalnya piutang dagang bertambah di debit sebesar Rp6 juta dan beban kerugian piutang berkurang di kredit sebesar Rp6 juta. Untuk mencatat penerimaan kasnya, jurnalnya yaitu kas di debit bertambah sebesar Rp6 juta dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar Rp6 juta. Selanjutnya, contoh soal kasus metode penghapusan piutang tidak langsung atau cadangan. Yang pertama, untuk pencatatan taksiran kerugian piutang, contohnya pada tanggal 31 Desember 2020, catatan piutang di PT Angkasa menunjukkan bahwa piutang atas nama PT Mentari sebesar Rp23 juta dari jumlah tersebut ditaksir 20% tidak dapat ditagih.
Maka jurnalnya beban kerugian piutang di debit sebesar Rp4.600.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar Rp4.600.000. Jumlah Rp4.600.000 didapat dari besaran piutang PT Mentari sebesar Rp23 juta dikali dengan taksiran kerugian piutang sebesar 20%. Yang kedua, untuk pencatatan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, contohnya pada tanggal 10 Februari 2021, PT Angkasa menghapus piutang dagang atas nama PT Mentari sebesar Rp3 juta, dikarenakan PT Mentari mengalami kebangkrutan. Jurnalnya, cadangan kerugian piutang di debit sebesar Rp3 juta dan piutang dagang di kredit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan penerimaan piutang yang sebelumnya telah dihapus, contoh pada tanggal 5 Mei 2021, PT Mentari yang dinyatakan bangkrut ternyata dapat melunasi utangnya sehingga PT Angkasa menerima pelunasan piutang dagang dari PT Mentari sebesar Rp3 juta yang sebelumnya telah dihapuskan. Untuk jurnalnya, piutang dagang bertambah di debit sebesar 3 juta, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 3 juta, dan untuk jurnal penerimaan kasnya, kas di debit sebesar 3 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 3 juta. Retur dan potongan penjualan. Retur penjualan merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan. Pengaruh retur ataupun potongan penjualan adalah berkurangnya pendapatan penjualan dan berkurangnya kas atau piutang dagang. Bila retur penjualan atau potongan penjualan menyangkut penjualan kredit, biasanya penjual menyampaikan nota kredit atau kredit memorandum kepada pelanggan. Nota kredit menunjukkan jumlah yang dikreditkan pada pelanggan serta alasan pengkreditan tersebut. Bila perkiraan penjualan di debit, maka saldo perkiraan penjualan ini pada akhir periode menunjukkan penjualan bersih atau net sales, dan jumlah retur dan potongan penjualan tidak akan diungkapkan lagi. Karena berkurangnya pendapatan disebabkan oleh potongan penjualan dan berbagai beban yang berkaitan dengan pengembalian barang, disarankan agar jumlah transaksi seperti ini diketahui oleh manajemen. Kebijakan semacam ini memungkinkan manajemen menentukan sebab-sebab retur dan potongan tersebut. Seandainya jumlah besar dilakukan untuk mengambil tindakan perbaikan. Karena alasan inilah kita cenderung mendebat perkiraan yang disebut retur dan potongan penjualan. Bila penjualan semula dilakukan secara kredit, maka sisa transaksi tersebut dicatat sebagai kredit piutang dagang. Misalnya, diterima pengembalian barang karena rusak dari salah seorang pelanggan senilai Rp250.000 yang berasal dari transaksi penjualan kredit. Maka, pencatatan yang dilakukan untuk pengembalian barang tersebut adalah seperti ini, yaitu retur dan potongan penjualan Rp250.000 dan piutang dagang Rp250.000 berdasarkan nota kredit nomor 234. Jika uang tunai yang dikembalikan karena barang yang cacat ataupun karena potongan harga, maka retur dan potongan penjualan di debit dan kas di kredit. Materi selanjutnya mengenai notes receivable discounted dan juga notes receivable. Materi yang pertama mengenai wesel tagih atau biasa juga disebut dengan piutang wesel atau notes receivable ini adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel ini memiliki tanggal jatuh tempo, di mana nilai pada saat jatuh tempo ini terdiri atas nilai nominal atau nilai pokok tagihan yang tertera dalam wesel ditambah dengan harga bunga. Wesel tagih ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang pada saat jatuh tempo dibayar sesuai dengan nilai nominalnya. Yang kedua yaitu wesel berbunga. Wesel berbunga adalah wesel yang pada saat jatuh tempo dibayar sebesar nilai nominalnya dan ditambah dengan bunga yang terhitung.
Nah, untuk pencatatan wesel tagih ini akan dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Selanjutnya mengenai pendiskontoan wesel tagih atau notes receivable discounted. Diskonto wesel adalah kegiatan meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminannya. Syarat untuk pendiskontoan wesel adalah jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontoan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Untuk rumus perhitungan bunga dari diskonto wesel yaitu bunga diskonto sama dengan nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dan dikali periode diskonto. Nah, untuk perhitungan bunga wesel ini ada syaratnya. Yang pertama, 1 tahun itu dihitung 360 hari. Yang kedua, jumlah hari dalam bulan dihitung sesuai jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan. Yang terakhir, tanggal transaksi tidak dihitung sebagai hari bunga. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dari notes receivable discounted. PT Harapan Sentosa mempunyai wesel tagih dengan nominal 200 juta rupiah pada jangka waktu 3 bulan tertanggal 1 April 2021 dan didiskontokan pada tanggal 22 April dengan diskonto 10%. Maka untuk penghitungan periode diskontonya yaitu dari tanggal 22 sampai 30 April itu adalah 9 hari, bulan Mei itu 31 hari, bulan Juni itu 30 hari, dan 1 Juli ketika tanggal jatuh temponya itu dihitung 1 hari, sehingga periode diskontonya itu 71 hari. Selanjutnya untuk perhitungan dari pendiskontoannya, untuk wesel yang tidak berbunga, jumlah uang yang diterima pada tanggal 22 April 2021 yaitu rinciannya, nilai jatuh temponya yaitu 200 juta, untuk nilai diskontonya yaitu 200 juta dikali dengan 10% dikali 71 per 360 sehingga nilainya 3.944.444 dan uang yang diterimanya yaitu sebesar 196.055.556 rupiah. Maka pencatatan oleh PT Harapan Sentosa dalam jurnalnya yaitu kas di debit sebesar Rp190.055.556, beban bunga di debit sebesar Rp3.944.444, dan piutang wesel di kredit sebesar Rp200 juta. Untuk perhitungan bagi wesel yang berbunga, kita misalkan weselnya itu berbunga sebesar 12% dalam setahun dan didiskontokan dengan diskonto sebesar 10% dalam setahun. Maka jumlah yang diterima pada tanggal 22 April 2021 yaitu nilai nominal weselnya 200 juta rupiah, bunganya 12% dikali 3 per 12 dikali 200 juta jadi 6 juta rupiah, sehingga nilai jatuh tempo weselnya yaitu sebesar 206 juta rupiah. Nah, untuk hitungan diskontonya 206 juta rupiah dikali 10% dikali 71 per 360 sehingga besarnya sebesar 4.062.778 rupiah. Maka total uang yang diterima yaitu sebesar 201.937.222 rupiah. Maka pencatatan oleh PT Harapan Sentosa dalam jurnalnya yaitu kas di debit sebesar Rp201.937.222, piutang wesel di kredit sebesar Rp200 juta, dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp1.937.222. Anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien, agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkannya. Jenis-jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan dibagi menjadi 4. Yang pertama, full service factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga, maturity factoring. Pembiayaan
pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang secara proteksi atas tagihan. Yang keempat, finance factoring. Hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Berdasarkan penanggungan resiko dibagi menjadi dua. Yang pertama, with resource factoring. Dalam perjanjian with resource, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. Yang kedua, without resource factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk resource. Berdasarkan perjanjian dibagi menjadi dua. Yang pertama, disclose factoring. Pada saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, undisclosed factoring. Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Berdasarkan lingkup kegiatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, domestic factoring. Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring. Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor pihak-pihak yang terkait. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor, klien atau supplier, nasabah atau customer atau biasa disebut debitor. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayaran secara kredit. Metode perhitungan biaya anjak piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, service fee. Perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contohnya, jika memakai jasa bentuk agensi factoring setiap beberapa periode tertentu, maka wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya digunakan. Yang kedua, discount charge. Akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh, jika Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta rupiah melalui jasa factoring, berdasarkan perjanjian anjak piutang, di awal jasa factoring akan menerima diskon charge sebesar 10% dari total nominal faktur. Dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima 10 juta rupiah dari total piutang. Kelebihan dan kelemahan anjak piutang. Kelebihan yang pertama yaitu cash flow lebih cepat yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tak tertagih. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke faktor. Yang keempat, biaya anjak piutang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebab berhubungan dengan proses menghasilkan pendapatan. Yang kelima, tidak mengharuskan posisi keuangan yang kuat. Yang keenam, tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Yang ketujuh, bisa dilaksanakan untuk sekali transaksi atau untuk jangka panjang. Kelemahan dari anjak piutang, yang pertama, biaya relatif tinggi. Yang kedua, ada faktor yang tidak tersedia menerima transaksi non-resource. Yang ketiga, akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan dengan efektif. Yang keempat, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Yang kelima, bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena penggantian pemilikan piutang. Ketujuh, cara penagihan faktor kemungkinan bisa terlalu kasar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan pada saat kuliah akuntansi keuangan 1 berlangsung. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.